Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya sehat dan masih semangat ya belajar teori akuntansi. Kita sudah masuk di pertemuan ke-14 ya. Apa saja yang akan teman-teman pelajari di pertemuan ke-14 ini? Oke, stay tune terus ya. Oke, di pertemuan ke-14 ini teman-teman akan belajar tentang disclosure. Apa itu disclosure ya? Disclosure atau pengungkapan ya. Oke, kita pakai bahasa yang keren dikit ya. Pengungkapan atau disclosure ya merupakan konsep ya, secara konseptual itu bagian dari integral ya, pelaporan keuangan ya. Secara teknis, pengungkapan atau disclosure ini merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Nah, keberadaan dari pengungkapan atau disclosure ini dalam sebuah perusahaan itu sangat penting ya, tercermin ya atau kenapa penting gitu ya? Karena pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang relevan dan reliable itu tercermin di dalam pengungkapan laporan keuangan. Jadi pastinya ya disclosure atau pengungkapan laporan keuangan itu begitu penting ya bagi atau pada sebuah perusahaan. Nah, catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk pengungkapan yang harus atau diharuskan dalam standar akuntansi dan yang tidak dapat disajikan dalam neraca atau laporan laba rugi ya atau juga laporan arus kas. Jadi laporan keuangan atau disclosure ini ya memang harus ada dalam sebuah standar akuntansi yang karena disclosure atau pengungkapan ini ya tidak disajikan dalam neraca ya laporan laba rugi ataupun laporan arus kas. Nah, sedangkan transparansi dalam suatu perusahaan itu ya digunakan untuk membantu investor dalam pasar modal. Jadi tahu ya pentingnya disclosure ini pada sebuah perusahaan. Oke, kita lanjutkan ke definisi. Yang pertama, ya, disclosure atau pengungkapan ini ya didefinisikan sebagai memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Yang kedua, disclosure adalah menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, ya, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Oke, ini menurut Evans tahun 2003. Selanjutnya, pengertian atau definisi yang ketiga, ya, disclosure atau pengungkapan adalah penyediaan jumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal dalam pasar modal yang efisien. Pengungkapan, ya pengertian tersempit atau dari pengungkapan ini yaitu mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki, serta laporan pelengkap. Ini menurut Hendrik Smith tahun 2002. Selanjutnya, definisi dari disclosure atau pengungkapan adalah informasi yang disediakan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien dengan tujuan memberikan informasi yang dirasa perlu disampaikan untuk memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan untuk mencapai tujuan dari pelaporan keuangan. Oke, ini menurut Murswandari tahun 2009. Selanjutnya, ya masih tentang definisi disclosure. Menurut Ghazali dan Hariri ya, menyatakan bahwa disclosure itu tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Jadi ya diungkapkan ya, tidak ditutupi dan tidak disembunyikan. Oke, selanjutnya disclosure itu adalah memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Oke. Dan yang terakhir, disclosure adalah ya penyediaan informasi ya yang harus lengkap, jelas, akurat dan dapat dipercaya dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Oke, itu definisi dari disclosure. Jadi, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan itu dilakukan memang untuk melindungi hak pemegang saham ya, yang cenderung terabaikan akibat terpisahnya pihak manajemen yang mengelola perusahaan. Nah, tadi ya pengungkapan informasi dalam laporan keuangan ini ya tidak hanya memang dilakukan ya untuk melindungi hak pemegang saham ya, tapi juga ya pemegang saham yang memiliki
modal. Nah, informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan memadai untuk apa? Untuk memungkinkan dilakukannya sebuah prediksi kondisi keuangan atau arus kas dan tentu saja profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Informasi yang akan diungkapkan dalam laporan keuangan tentunya disesuaikan dengan kepentingan pengguna laporan keuangan. Oke, itu definisi dari disclosure. Ya. Atau menurut Belkoy di sini 2006 ya, memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Ya, jadi menjelaskan item-item memang diakui, ya, dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut, ya, selain pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, menjelaskan item-item yang diakui tadi dan menyediakan pengukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. Kalau tadi pengukuran yang relevan bagi item-item, ya, selain pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Kalau yang kedua ini menjelaskan item-item yang diakui dan menyediakan pengukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun dan di antara beberapa tahun. Oke, jadi fungsinya atau tujuannya adalah memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan ini untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun, ya, dan di antara beberapa tahun. Oke, selanjutnya memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar di masa depan. Itu ya, ada informasinya tentang aliran kas masuk dan aliran kas keluar di masa depan. Selanjutnya, yang terakhir adalah untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai risiko dan potensial dari item-item yang diakui dan tidak diakui. Jadi ada informasi yang masuk ke para investor atau ke para kreditur ya, yang memang perlu untuk menilai risiko dan potensial dari item-item yang diakui dan tidak diakui dalam sebuah perusahaan. Oke, itu tujuan dan fungsi dari disclosure. Selanjutnya, jenis-jenis disclosure. Ya, jenis-jenis disclosure ini menurut Khairi dan Ghazali ya, itu terdapat ada 2 jenis pengungkapan atau disclosure ya. Yang pertama ada pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Nah, mandatory disclosure ini merupakan ya mandatory berarti wajib, berarti pengungkapan wajib ya, yang memang harus dikemukakan atau wajib dikemukakan oleh perusahaan, khususnya perusahaan publik atau perusahaan publik ya, kepada masyarakat ya. Nah, pengungkapan wajib atau mandatory disclosure ini ya merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Tentu saja ada peraturan ya, dan peraturan yang mengatur hal tersebut ya dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini di Indonesia ya, keputusan atau peraturan tersebut ya dikeluarkan oleh Bapepam ya. Nah, yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik wajib untuk menyampaikan laporan tahunnya. Jadi setiap perusahaan publik ya atau setiap sektor-sektor publik itu wajib ya mengungkapkan laporan tahunannya. Ya, itu menurut peraturan yang memang sudah diatur oleh pemerintah melalui Bapepam. Kemudian ya, oke, kita lihat di sini ya, pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otorita tadi Bapepam ya. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Karena kalau tidak ada laporan secara transparan tadi publik ya, apalagi usaha-usaha publik, sektor publik ya, maka tadi dikhawatirkan ada informasi yang menyesatkan. Oke, yang kedua ya, kita lihat disclosure yang kedua ini ada pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Apa ini voluntary disclosure ya? Voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela ini adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan. Kalau tadi mandatory disclosure berarti yang memang harus wajib ya diungkapkan. Ya. Itu juga ada aturan yang mengaturnya di undang-undang pemerintahan ya di Indonesia. Nah, kalau voluntary disclosure ini tidak diwajibkan atau tidak diharuskan.
artinya sukarela ya, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Pengungkapan sukarela ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu investor untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Jadi nggak wajib, nggak harus, tetapi ya pelaporannya atau pengungkapan laporan keuangan perusahaannya itu bisa digunakan oleh investor kalau memang diungkapkan laporan keuangannya ya. Untuk apa investor menggunakannya? Untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor lain untuk berinvestasi. Oke, nah voluntary disclosure ini ya atau pengungkapan sukarela ya memang ya dilakukan oleh perusahaan di luar apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan ya BAPEPAM tadi ya, Badan Pengawas ya. Karena memang salah satu cara juga nih untuk perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaannya. Salah satunya yang membuat pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure ini ya. Jadi walaupun sukarela tapi ada hal-hal yang memang dibutuhkan dalam pengungkapan laporan keuangannya. Oke, itu jenis-jenis disclosure. Jadi ada dua ya, mandatory disclosure dan voluntary disclosure. Oke, kita lanjutkan ke konsep disclosure. Oke, yang pertama ya, jadi konsep disclosure itu ada 3. Yang pertama ada adequate, lalu ada fair disclosure, lalu ada full disclosure. Oke, apa itu adequate ya? Adequate itu atau pengungkapan yang cukup ya. Pengungkapan yang paling umum digunakan dan mencakup pengungkapan minimal. Jadi pengungkapan umum adequate ini ya, yang paling umum digunakan dan mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan sehingga laporan keuangan menjadi tidak menyesatkan atau lebih terarah, lebih terukur gitu ya, dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi kalau misalnya menyesatkan berarti ya salah gitu ya. Yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh perusahaan atau peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar. Oleh siapa? Ya oleh investor. Lalu yang kedua ada fair disclosure. Fair disclosure atau disclosure yang wajar, pengungkapan yang wajar, itu pengungkapan yang secara tidak langsung, pengungkapan yang wajar atau pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan. Ya, kenapa? Karena dengan menyediakan informasi yang layak, ya, pembaca-pembaca, terlebih lagi pembaca-pembaca yang potensial, ya, maka secara tidak langsung tadi, ya, menjadi pengungkapan yang wajar, ya, yang mendapat atau memberikan perlakuan yang sama. Oke, selanjutnya ada full disclosure atau pengungkapan yang lengkap. Nah, pengungkapan ini mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Pengungkapan full disclosure ini atau pengungkapan lengkap ya sering dianggap sebagai pengungkapan yang berlebihan. Ya, padahal gitu ya, Hendriksen berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan. Jadi intinya sewajarnya ya. Jadi pakai konsep yang kedua atau fair disclosure. Jangan terlalu lengkap kalau mau mengungkapkan ya laporan keuangan. Ini menurut konsep full ya. Karena di konsep full ini tadi menurut Hendriksen terlalu banyak informasi yang dikeluarkan, yang disampaikan, maka ini akan juga membahayakan. Karena memang penyajian atas informasi tidak begitu penting, harus rinci. Ya, karena kalau rinci itu akan mengaburkan informasi yang signifikan. Dan tentunya membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Oke, itu konsep dari disclosure, ada adequate, ada fair, dan ada juga full. Selanjutnya, untuk siapakah laporan keuangan ini? Oke. Untuk siapa ya laporan keuangan ini? Yang pertama adalah penerima pertama, oke, atau first receiver, gitu ya. Ada investor dan ada juga kreditur. Oke, ini penerima pertama. Lalu ada penerima kedua. Siapa saja penerima kedua ini? Penerima kedua ada pegawai, konsumen, pemerintah,
dan juga masyarakat umum. Oke, jadi laporan atau disclosure, pengungkapan laporan keuangan itu adalah untuk investor, tadi sudah disebutkan ya, untuk menilai pasar modal. Ya, lalu ada kreditur, ya, mereka juga perlu ya pengungkapan laporan keuangan. Lalu di penerima kedua ada pegawai, ya pegawai perusahaannya, konsumennya, lalu ada pemerintah setempat, ya, dan tentu saja untuk masyarakat umum. Oke, itu untuk siapa-siapa saja laporan pengungkapan laporan keuangan atau disclosure. Selanjutnya, informasi apa yang diungkapkan dalam disclosure ini atau pengungkapan laporan keuangan ini? Yang pertama, keputusan mengenai jenis informasi yang perlu diungkapkan didasarkan pada tujuan dasar pelaporan keuangan tersebut. Contohnya laporan keuangan yang ditujukan untuk investor. Ini ya, jadi mengenai informasi yang memang perlu diungkapkan yang didasarkan pada tujuan dasar dari pelaporan keuangan tersebut. Kalau ke investor seperti apa laporan keuangan? Ya tentu saja harus memaparkan atau membeberkan informasi-informasi yang perlu diungkapkan mengenai perusahaan tersebut. Selanjutnya, ya informasi yang diungkapkan itu tentang jumlah informasi yang diungkapkan juga tergantung pada tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangannya apa? Gitu ya. Jadi baru itu disampaikan di pengungkapan laporan keuangan apa di disclosure. Oke, teman-teman, saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu. Jika ada saran, kritik, atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.